hukum termodinamika 2 ini membatasi arah aliran kalor dan efisiensi mesin. Jadi hukum ini dicetuskan melalui dua pernyataan. Yang pertama itu dari Kelvin Planck. Nah, kalau Kelvin Planck ini fokus pada mesin kalor dan batasan efisiensi. Bunyinya itu tidak mungkin membuat mesin kalor yang bekerja mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus dan mengubah seluruh kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi usaha kerja secara keseluruhan. Yang kedua itu Clausius. Kalau Clausius ini tuh fokus pada arah aliran kalor atau mesin pendingin. Bunyinya tidak mungkin membuat sistem apapun yang bekerja dalam satu siklus dan memindahkan kalor dari reservoir yang bersuhu lebih dingin ke reservoir yang bersuhu lebih panas tanpa adanya usaha atau kerja dari luar. Rumus efisiensi mesin kalor N sama dengan W dibagi Q2 dikali 100% sama dengan 1 Q2 per Q1 dikali 100%. Jadi N di sini adalah efisiensi mesin, W ini usaha yang dilakukan mesin, Q1 ini kalor yang diserap dari reservoir panas, Q2 ini kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Selanjutnya juga ada contoh soal termodinamika 2. Sebuah mesin kalor menyerap kalor sebanyak 5000 Joule dari reservoir panas dan membuang kalor sebanyak 3000 Joule ke reservoir dingin. Berapakah usaha yang dilakukan mesin dan efisiensi mesin tersebut? Diketahui di situ sudah ada 5000 Joule dan 3000 Joule, jadi kita taruh diketahuinya Q1 itu 5000 Joule, Q2 itu 3000 Joule. Selanjutnya di penyelesaiannya, di usaha mesin itu pakai W sama dengan Q1 dikurang Q2, kita taruh angka yang sudah diketahui yaitu 5000 dikurang 3000 sama dengan 2000 Joule. Selanjutnya efisiensi N sama dengan W per Q1 dikali 100%, kita taruh hasilnya yaitu 2000 per 5000 dikali 100 sama dengan 40%. Hubungan hukum 2 termodinamika dan mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin teoretis ideal yang memiliki efisiensi maksimum. Mesin ini beroperasi dalam siklus reversibel atau bolak-balik yang terdiri dari dua proses ekspansi isotermal dan dua proses kompresi adiabatik. Menurut hukum 2 termodinamika, mesin nyata tidak pernah bisa menyamai efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin nyata selalu lebih kecil atau sama dengan mesin Carnot. Hubungan antara hukum 2 termodinamika dan mesin Carnot adalah pembuktian bahwa tidak ada mesin kalor yang dapat mengubah seluruh kalor menjadi usaha secara utuh. Hukum 2 termodinamika mensyaratkan adanya pembuangan kalor, sedangkan mesin Carnot memberikan standar batas efisiensi maksimum teoretis tertinggi yang dapat dicapai oleh mesin kalor. Rumus utama dari efisiensi mesin Carnot yaitu N sama dengan dalam kurung 1 min T2 per T1 kurung tutup kali 100%. Contoh soal dan pembahasannya. Sebuah mesin Carnot beroperasi di antara reservoir bersuhu 227 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Maka tentukan yang pertama efisiensi mesin Carnot tersebut, kedua usaha atau kerja yang dihasilkan oleh mesin. Dengan langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama ubah satuan suhu dari Celcius ke Kelvin dengan T1 227 derajat ditambah 273 dengan hasil 500 Kelvin. Dan T2 27 derajat ditambah 273 dengan hasil 300 Kelvin. Yang pertama menghitung efisiensi mesin Carnot. N yaitu dalam kurung 1 min T2 per T1 kali 100%. N sama dengan 1 min 300 per 500 kali 100%. N sama dengan 1 min 0,6 kali 100%. Dan N sama dengan 0,4 kali 100% dengan hasil 40%. Jadi efisiensi mesin adalah 40%. Materi selanjutnya yaitu adalah mesin pendingin atau koefisiensi
performasi. Koefisien performasi sendiri yaitu Kp atau COP adalah rasio yang mengukur efektivitas suatu mesin pendingin seperti AC atau kulkas. Dan di mana dari pernyataan itu disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai COP-nya, maka semakin efisien mesin tersebut dalam mendinginkan ruangan dengan daya yang lebih hemat. Dari pernyataan mesin pendingin atau koefisien performasi dapat dirumuskan dua rumus, yaitu rumus pertama berdasarkan usaha dan kalor, yang dimana bisa ditulis rumusnya yaitu Kp sama dengan Q2 dibagi W, atau Kp sama dengan Q2 dibagi Q1 dikurang Q2. Untuk rumus keduanya yaitu berdasarkan suhu mesin ideal atau Carnot, yang dimana bisa ditulis yaitu Kp Carnot sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Untuk keterangannya, di mana Kp yaitu adalah koefisien performasi atau COP, lalu Q2 yaitu adalah kalor yang diserap dari reservoir suhu rendah atau ruangan dengan satuan joule, lalu Q1 yaitu adalah kalor yang dibuang ke reservoir suhu tinggi atau lingkungan dengan satuan joule, lalu ada W yaitu adalah usaha yang diberikan pada sistem atau kompresor ya dengan satuan joule. Lalu T1 yaitu adalah suhu reservoir tinggi dengan satuan Kelvin, dan T2 yaitu adalah suhu reservoir rendah dengan satuan Kelvin. Ada dua contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu adalah sebuah kulkas menyerap kalor sebesar 1800 Joule dari ruang pendingin dan membuang kalor sebesar 2400 Joule ke lingkungan. Pertanyaannya adalah hitunglah usaha yang diperlukan kompresor dan koefisien performasi kulkas tersebut. Nah, yang pertama diketahui itu adalah Q2 sama dengan 1800 Joule, lalu Q1-nya yaitu 240 Joule. Nah, yang pertama yaitu adalah menghitung usaha kompresornya dulu. Rumus untuk mencari usaha kompresor bisa ditulis W sama dengan Q1 dikurang Q2, yang dimana 2400 Joule dikurang 1800 Joule hasilnya 600 Joule. Lalu baru dihitung koefisien performasinya, yang dimana rumusnya Kp sama dengan Q2 dibagi W, yang dimana 1800 dibagi 600 hasilnya adalah 3. Soal tentang mesin pendingin yang terakhir yaitu adalah sebuah mesin pendingin ideal bekerja di antara reservoir suhu tinggi sekitar 57 derajat Celcius dan sebuah ruang pendingin bersuhu 7 derajat Celcius. Hitunglah koefisien performasi mesin tersebut, dan dimana diketahuinya itu T1 sama dengan 57 derajat Celcius. Nah, karena kita butuhnya dia Kelvin satuannya bukan Celcius, maka 50 derajat Celcius itu harus diubah ke Kelvin dulu dengan cara ditambah 273. Jadi 57 ditambah 273 hasilnya 330 Kelvin. Nah, begitu juga dengan T2-nya yaitu 7 derajat Celcius. Jadi 7 ditambah 273 sama dengan 280 Kelvin. Nah, baru habis itu kita masukkan ke dalam rumus yaitu Kp Carnot sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2, yang dimana 280 dibagi 330 dikurang 280. Hasilnya yang kita dapat adalah dari 330 dikurang 280 yaitu sebesar 50. Jadi 280 dibagi 50 hasilnya adalah 5,6. Jadi entropi S adalah besaran termodinamika yang mengukur tingkat ketidakteraturan atau derajat kekacauan suatu sistem. Semakin acak susunan partikel-partikel dalam suatu sistem, semakin besar entropinya. Nah, di situ ada delta S Q per T, di mana delta S perubahan entropi, J atau K. Q kalor yang diserapkan atau dilepas Joule, positif jika menyerap kalor, negatif jika melepas kalor. T suhu mutlak sistem Kelvin. Contoh soal, sebuah sistem menyerap kalor sebesar 600 Joule pada suhu konstan 300 Kelvin. Hitunglah perubahan entropi sistem tersebut. Penyelesaian diketahui Q sama dengan tambah 600 Joule positif
karena menyerap kalor T 300K ditanya delta S sama dengan Q per T. Delta S sama dengan 600J per 300K. Delta S sama dengan 2J atau per K. Hukum 2 termodinamika dengan entropi. Hukum 2 termodinamika dan konsep entropi saling berkaitan. Entropi adalah cara matematis untuk mengekspresikan hukum 2. Hukum 2 terdapat dirumuskan ulang menggunakan entropi sebagai berikut. Entropi total alam semesta itu sistem ditambah lingkungan, selalu bertambah atau tetap dalam setiap proses. Entropi total tidak pernah berkurang. Rumusnya S total sama dengan S sistem ditambah S lingkungan. Jika S total lebih besar dari 0, proses interval spontan tidak dapat balik. Terus kalau sama dengan 0, proses reversible ideal hanya pada siklus Carnot. Terus kalau kurang dari 0 tidak mungkin terjadi. Contoh soal perubahan entropi pada perubahan wujud atau isotermal. Soalnya yaitu sebongkah es bermassa 200 gram pada suhu 0 derajat Celcius melebur seluruhnya menjadi air pada suhu yang sama. Jika kalor lebur es adalah 3,34 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, berapakah perubahan entropi dari es tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui massa atau M sebesar 200 gram dikonversi menjadi kilogram yaitu 0,2 kg. Suhu atau T sebesar 0 derajat. 0 derajat Celcius ditambah 273 sebesar 273 Kelvin. Kalor lebur atau L yaitu 3,34 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Langkah pertama, hitung kalor yang diserap S yaitu Q sama dengan M kali L, dengan Q sama dengan 0,2 dikali dalam kurung 3,34 dikali 10 pangkat 5 kurung tutup sama dengan 66.800 Joule. Langkah yang kedua yaitu hitung perubahan entropi atau delta S. Delta S sama dengan Q per 4. Delta S sama dengan 66.800 per 273. Hasilnya yaitu 244,69 Joule per K. Jadi perubahan entropi S tersebut adalah 244,69 Joule per Kelvin. Tanda positif berarti entropi sistem meningkat karena wujudnya menjadi lebih tidak teratur dari es ke cair. Saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum termodinamika 2 dalam kehidupan sehari-hari. Hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa kalor secara alami mengalir dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah, dan tidak semua energi dapat diubah sepenuhnya menjadi kerja atau usaha. Selalu ada energi yang terbuang. Saya akan memberikan 3 contoh. Contoh pertama, ada pendingin ruangan atau biasa disebut dengan AC. AC tidak menghilangkan panas dari ruangan, melainkan memindahkan panas dari udara dingin di dalam ruangan ke udara panas di luar ruangan. Sesuai hukum termodinamika 2, panas dipaksa mengalir dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Proses ini tidak terjadi sendiri, jadi butuh bantuan energi listrik untuk menggerakkan kompresor. Sebagian energi listrik juga terbuang menjadi panas sehingga efisiensi tidak pernah 100%. Contoh kedua, ada kulkas. Sama seperti AC, kulkas memindahkan panas dari bagian dalam kulkas ke udara di sekitarnya. Sesuai hukum termodinamika 2, secara alami panas akan masuk ke dalam kulkas dari lingkungan yang lebih hangat agar suhu di dalam tetap dingin. Kulkas harus bekerja memompa panas keluar dengan bantuan energi listrik. Bagian belakang kulkas terasa panas karena itulah tempat panas yang dipindahkan dibuang. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga uap atau biasa disebut dengan PLTU. Air dipanaskan dengan bahan bakar menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini memutar
turbin untuk menghasilkan listrik. Setelah memutar turbin, uap didinginkan kembali menjadi air di kondensor. Lalu siklus diulang begitu terus. Sesuai hukum termodinamika 2, energi panas dari pembakaran tidak bisa diubah seluruhnya menjadi listrik. Sebagian besar panas hanya dibuang ke lingkungan lewat menara pendingin atau sungai. Sebagai sisa energi, inilah sebabnya efisiensi PLTU biasanya hanya sekitar 30-40%, sisanya terbuang sebagai panas yang tidak terpakai. Terima kasih. Jadi kesimpulan, hukum termodinamika 2 menegaskan bahwa proses alam berjalan satu arah, dari keteraturan menuju kekacauan, dari panas ke dingin. Konsep entropi membuktikan hal ini secara matematis. Setiap proses yang nyata selalu meningkatkan entropi total alam semesta. Prinsip ini menjelaskan mengapa tidak ada mesin dengan efisiensi 100%, mengapa kulkas membutuhkan listrik, dan mengapa es tidak pernah terbentuk sendiri di suhu ruang.